Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Reski Nabila, nomor BP 180514 dari kelas SI 11, mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi 2 dengan dosen pengampu Ibu Erdisna Eskom Mkom, Fakultas Komputer, jurusan Sistem Informasi, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Nah, untuk tugas pertama saya di mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi 2 ini, itu saya menuliskan mimpi untuk menjadi seorang digital entrepreneur. Ya, semakin kemari, ini semakin banyak anak muda yang bermimpi menjadi pengusaha ketimbang menjadi seorang karyawan dari PT termasuk saya sendiri. Karena saya sangat berharap di kemudian hari atau di suatu saat nanti saya bisa menjadi pengusaha di bidang IT dengan mulai dari nol, menjadi sebuah perusahaan startup Indonesia yang berhasil mencapai label unicorn seperti perusahaan Gojek, Tokopedia hingga Traveloka dan masih banyak lagi. Karena digital entrepreneurship di bidang IT ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan saja, tapi juga bisa meningkatkan produktivitas nasional dan juga dapat memajukan bangsa. Oleh karena itu, saya mencoba untuk membuat sebuah aplikasi digital entrepreneurship yaitu toko baju online. Baiklah, sebelum kita masuk saya mau membahas terlebih dahulu tentang revolusi industri 4.0. Menurut Zeniusnet, revolusi industri adalah sebuah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang. Perubahan besar ini tercatat sudah terjadi 3 kali, dan saat kita sedang mengalami revolusi industri yang keempat. Setiap perubahan besar ini selalu diikuti oleh perubahan besar dalam bidang ekonomi, politik, bahkan militer dan budaya. Pasti ada dampak yang lama menjelang dan jadi revolusi ini adalah revolusi di mana pekerjaan manusia akan digantikan oleh komputer. Revolusi industri 4.0 ini juga memiliki karakteristik. Yang pertama itu kehadiran disruptif teknologi. Yang kedua, perubahan ukuran beberapa tahun yang lalu, perusahaan di bidang peniagaan berlomba-lomba membangun gedung yang bagus, sedangkan sekarang lebih booming marketplace sehingga tinggal foto produk dengan bagus dan menguploadnya. Ketiga, wajah ekonomi dunia saat ini dipenuhi oleh hal-hal yang dapat dilihat secara online seperti sharing, economic, education, government. Nah, adapun ancaman dan peluang revolusi industri 4.0 ini, yang pertama, secara global, era industrialisasi digital menghasilkan 1-1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai 2020. Karena digantikannya posisi manusia dengan mesin. Diestimasi bahwa 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang lebih parah. Maksudnya pekerjaan yang belum pernah ada hari ini. Dan yang kedua itu ada peluang. Peluang era digitalisasi berpotensi memberi peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta. Pekerjaan 2015 terdapat potensi berkurangnya emisi karbon hingga 26 miliar metrik ton dari industri. Nah, menurut pemateri, juga solusi atas berbagai permasalahan yang muncul akibat perkembangan teknologi juga tidak lepas dari peranan perguruan tinggi dan mahasiswa sebagai generasi penerus. Mahasiswa harus memiliki formula 4C
untuk menghadapi revolusi industri 4.0, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Pun konsep 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Nah, untuk critical thinking, di saat ini saya merasa dunia semakin canggih. Sehingga kebanyakan dari kegiatan kita ini pasti menggunakan teknologi. Lalu, kenapa kita tidak menggunakan teknologi itu dalam bisnis? Untuk creativity-nya, saya melihat sudah banyak sekali toko online yang tersedia di media sosial seperti lazada.com, Shopee, dan lain-lain. Namun, dengan keberadaan yang demikian, saya juga ingin membuat sebuah aplikasi software belajar online. Karena sesuai dengan mimpi saya tadi, saya ingin menjadi seorang digital entrepreneur. Nah, untuk memulainya, saya berusaha untuk belajar sebulan terakhir. Oleh karena itu, saya belajar ada 5 materi, ada PHP, ada HTML, dan satu lagi CSS. Dan CSS masih sedikit saya pelajari. Oleh karena itu, saya ingin mempraktekannya di dalam sebuah perancangan sistem informasi toko online, toko baju online. Selanjutnya ada communication. Untuk communication-nya itu komunikasi yang terjalin di antara aplikasi yang saya buat nanti. Itu ada user dan admin, di mana mereka berdua akan berkolaborasi untuk melakukan sebuah proses transaksi dan pembelian secara online berjalan dengan baik dan aman. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan aplikasi yang sudah saya buat. Nah, jadi sebelum saya membuat aplikasi ini, saya sudah searching terlebih dahulu di Google. Ada 5 materi yang harus kita kuasai, yaitu yang pertama ada PHP, JavaScript, Java, CSS, dan satu lagi HTML. 5 ini harus dikuasai. Tetapi sebulan kemarin saya mampu menguasai materi cuman PHP, JavaScript, dan Java. 3 itu. Selebihnya masih sedikit-sedikit, terutama untuk CSS. Masih dalam mencoba. Jadi kalau seandainya ada kekurangan dalam aplikasi saya ini, mohon maklum karena saya masih dalam proses belajar. Nah, baiklah, sebelum membuat aplikasinya, saya akan mempresentasikan perancangan sistem informasi toko baju online. Nah, ini latar belakang ya, media informasi yang didapatkan. Nah, ini. Media informasi yang didapatkan oleh pengunjung adalah melalui brosur dan pamflet dan rekomendasi teman. Hal ini dirasakan kurang menunjang kebutuhan karena mereka tidak bisa setiap saat melakukan pengecekan produk di toko baju. Jadi kita bikin use case-nya seperti ini. Kurang besar, kita perbesar sebentar. Ini. Bentar. Ini adalah use case-nya. Nih. Jadi di dalam use case ini ada login, admin bisa login, update informasi, kelola data baju, kelola data transaksi, kelola penjualan. Customer bisa login, habis login dia bisa pilih baju dan melakukan transaksi. Selanjutnya di sini baiklah, sebelum kita ke aplikasinya, saya akan menjelaskan tentang rancangan sistem informasi toko baju online ini. Rancangan pertama itu use case-nya. Di sini saya buat use case-nya ada 3. Jadi di awal saya ingin membuat 3 user. Tetapi setelah saya pikirkan lagi, pemilik toko dengan admin itu saya samakan. Karena login
kebanyakan admin itu adalah pemilik toko. Jadi saya satukan. Jadi di sini dia bisa login, bisa update informasi, bisa kelola data baju, bisa kelola data transaksi, dan laporan penjualannya. Nah, ini login user. Ini menu utamanya. Setelah login dia melihat ada kode baju, ada nama, ada harga. Selanjutnya kita lihat aja langsung yang untuk nah ini adminnya. Adminnya ada ID user, ada username password, dia login. Nah, dia bisa melakukan kelola data barang, kelola transaksi, laporan. Nah, ini kita percepat aja karena yang terakhir itu lebih lengkap. Nah, ini dia diagram baju. Jadi admin bisa login, konsumen login. Nanti di aplikasinya ada kode, nama, harga. Nah, untuk admin sendiri nanti tampilannya agak berbeda. Selain menampilkan data baju, dia juga akan menampilkan data transaksi, cetak laporan, dan cetak data transaksi. Selanjutnya, nah ini dia ya, data transaksi, data baju itu admin. Hanya admin yang bisa melihat. Sedangkan konsumen hanya bisa melihat data kode, nama, harga, dan memilih baju. Selanjutnya activity diagramnya. Nah, ini activity diagram toko baju online untuk customer, admin, dan pemilik toko. Informasi, kelola data baju, memajang baju, pilih baju, masuk ke keranjang baju, nanti transaksi. Nanti akan dikelola oleh adminnya. Nah, ini proses loginnya, masukkan admin akan masuk ke dalam aplikasinya, harus memasukkan username password, meminta, nanti verifikasi, jika salah maka dia akan kembali, jika benar dia akan masuk ke sistemnya. Nah, ini untuk menu simpan data. Jadi pilih menu olah data, request, eksekusi, dan nanti ada menu kelola data baju, input data baju. Setelah input dia akan menyimpan, jika ya maka data akan disimpan. Nah, ini untuk hapus data. Pilih menu kelola data baju, request, eksekusi, menu kelola data, hapus data, menghapus data, data berhasil dihapus. Ini sama menu simpan juga. Ini adalah update data. Dan untuk update data ini, pilih menu kelola data baju, request, eksekusi, kelola transaksi, menu kelola data baju. Nah, nanti udah data transaksi ke request, di sini ada eksekusi, lalu menampilkan data. Setelah menampilkan data, maka admin akan rubah data. Setelah merubah data, aplikasi akan memproses untuk pengupdatean data baju, yang selanjutnya nanti akan disimpan di database. Nah, ini adalah sequence diagram admin. Admin memasukkan username, password, halaman login. Kemudian jika error dia akan kembali lagi. Setelah itu kalau berhasil maka dia akan menampilkan menu tokonya. Ini untuk admin toko. Untuk admin tokonya nanti login, setelah login nanti tampil menu barang,
halaman data barang, halaman input data barang. Selanjutnya itu desain outputnya. Untuk desain outputnya sendiri, ini ada membuat laporan buku besarnya ya. Seperti ini, laporan buku besar akun kas, besar perdagangan, akun piutang, akun dagang utang seperti biasa akuntansi. Seperti ini ada laporan harga pokok penjualan, akun diskon penjualan, akun administrasi bank, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dibuat neraca saldonya, baju neraca seperti ini, dan neraca lajurnya, dan laba rugi. Ini sangat penting, laba ruginya. Setelah itu membuat laporan posisi keuangan. Ada utang usaha, ada modal, kas utang usaha, persediaan, bahan habis pakai, tanah, dan lain-lain. Selanjutnya membuat laporan perubahan modal. Nah, ini laporan perubahan modalnya. Setelah membuat laporan modal, kita membuat laporan arus kas. Seperti ini, kira-kira laporan arus kasnya. Kemudian faktur pembelian. Nah, kira-kira faktur pembeliannya seperti ini. Nah, order penjualannya seperti ini. Nah, untuk faktur penjualan, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ada subtotal, diskon, total, PPN, dan lain-lainnya. Ini dialog, ada dialog aktif, pemasukan data barang, ada program sistem inventory, teknologi, komputer, internet, dan telepon. Jadi jenis teknologi yang digunakan adalah teknologi informasi dalam komunikasi seperti komputer, internet, laptop. Dan terakhir itu kontrol. Kontrol itu pengendalian secara umum, pengendalian organisasi, dokumentasi, perangkat keras keamanan, pengendalian. Selanjutnya itu kontrol. Kontrol yaitu pengendalian secara umum, pengendalian organisasi, dokumentasi, perangkat keras, keamanan fisik, keamanan data, dan komunikasi. Pengendalian aplikasinya yaitu selanjutnya itu pengendalian secara umum. Selanjutnya itu kontrol. Kontrol di sini yaitu pengendalian secara umum, pengendalian organisasi, dokumentasi, perangkat keras, keamanan fisik, keamanan data, dan komunikasi. Pengendalian aplikasi contohnya seperti pengendalian masukan, pengelolaan, dan keluaran. Nah, ini proses atau database-nya seperti ini. Customer, website, admin. Customernya mulai mengunjungi website nanti menampilkan katalog, disuruh customernya login. Habis login, dia akan mencari pemilihan produk, ya, akan masuk ke dalam sistem dan dia akan memilih baju. Setelah memilih baju, dia mengambil dan kemudian di order. Nanti data ordernya diterima oleh admin. Admin nanti memberikan informasi ke customer, menerima pembayaran, melakukan pembayaran user customernya. Setelah melakukan pembayaran, ada upload bukti dan lain-lainnya. Nah, hingga nanti barang sampai ke user. Setelah itu dia upload bukti, menerima bukti transfer, habis itu verifikasi, memberi informasi lagi, informasi dana tidak masuk. Nah, kalau seandainya ya, maka akan mengirim barang. Memberi informasi dan kemudian menerima informasi pengiriman barang, menunggu barang dan barangnya sampai di tangan customer. Nah, di aplikasi saya ini sudah ada login terlebih dahulu. Jadi sebelum user atau admin bisa melakukan proses di dalam aplikasinya, mereka harus login terlebih dahulu. Nah, jika
user atau adminnya belum ada password atau username-nya juga belum ada, maka dianjurkan untuk registrasi. Kita bisa registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini ada username, kita isi misalnya dia ini kita masukkan konfirmasi passwordnya, kemudian kita pencet tombol registrasi. Dengan begitu user baru berhasil ditambahkan. Mari kita login dengan user baru. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini juga dilengkapi dengan fitur Remember Me. Jadi fitur Remember Me ini berguna agar user tidak memasukkan password berulang-ulang. Jadi bisa langsung masuk otomatis. Jadi kita centang aja. Dan kemudian kita klik tombol login. Nah, setelah login, user akan melihat barang-barang yang dijual di toko online ini. Nah, seperti baju-baju yang sudah ada di dalam indeks ini. Nah, kemudian di sini ada dilengkapi dengan tombol logout. Logout ini digunakan jika user sudah selesai berbelanja. Kemudian di sini juga ada tombol cart. Untuk melihat fungsi tombol cart ini, kita pilih baju terlebih dahulu. Nah, misalnya kita pilih barang yang ini dan kita pilih kaos dan ada juga kemeja di sini. Nah, dengan kita menekan tombol cart yang ini, maka secara otomatis kartnya akan bertambah di sini. Nah, ini. Jadi, ini maksudnya 4 di sini. Ada 4 barang yang sudah kita pilih di dalam shopping cart ini. Setelah itu, jika sudah selesai berbelanja, kita bisa tekan tombol cart ini. Nah, setelah tombol cart ditekan, kita akan memasuki laman seperti ini. Nah, di sini dilengkapi dengan fitur delete. Delete di sini berfungsi apabila user tidak jadi membeli pakaiannya, maka user bisa menekan tombol delete ini. Misalnya ini, kita tombol delete. Nah, di sini akan datang notifikasi, maksudnya akan muncul notifikasi produk deleted from cart. Maka produknya sudah di-delete. Dan jangan lupa untuk di save change, karena itu akan menyimpan barang yang sudah dihapus tadi, tidak termasuk lagi ke dalam cart. Nah, setelah save change ini ditekan, kita ada 2 pilihan. User ada 2 pilihan, yaitu yang pertama bisa kembali lagi untuk berbelanja dengan menekan tombol back atau check out. Kalau check out berarti user sudah selesai berbelanja. Nah, di sini juga ada tombol clear cart. Clear cart ini berguna untuk menghapus semua belanjaan yang sudah kita pilih tadi. Nah, dengan begitu kartnya 0. Nah, mari kita coba lagi untuk memilih. Nah, maka kartnya akan bertambah 1 lagi. Ini dan yang ini. Nah, tombol cart. Nah, jika check out, berarti user sudah selesai berbelanja dan kemudian bisa menekan tombol logout-nya. Nah, dengan menekan tombol logout, maka user akan kembali lagi ke menu login. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam aplikasinya sebagai admin. Nah, di sini seperti biasa kita login terlebih dahulu. Kita masukkan username-nya, password, login. Nah, ini adalah tampilan ketika admin memasuki laporan data. Di sini ada logout, ada tambah data, ada cetak laporan. Nah, di sini ada lihat laporan data transaksi,
Di sini ada update dan delete. Jadi pertama-tama kita coba untuk tambah data terlebih dahulu ya, tambah data. Stoknya ada misalnya 20. Tambah data. Data berhasil disimpan. Nah, kita bisa lihat datanya yang baru kita tambahkan itu di bawah. Ya, ini datanya sudah masuk. Oh, kenapa? Bentar. Bawah. Kita update. Gambarnya muncul. Coba kita masukkan. Lagi. Nah, bajunya sudah terupload. Selanjutnya kita coba delete. Gimana kalau kita tambahkan data lagi? Kita delete. Anda yakin ingin menghapus data? Oke. Maka data berhasil dihapus. Kita lihat dulu lagi. Datanya seperti ini. Next, selanjutnya kita bisa cetak laporan data baju ini di tombol cetak laporan ini. Dengan begitu, secara otomatis dia sudah bisa mencetak atau memprint langsung. Di sini sudah ada copy mau berapa lembar mau di print. Di sini juga ada pack. Karena di sini cuma satu pack, jadi di sini selanjutnya bisa kita tekan print. Itu dia akan memprint secara otomatis. Oke, ini karena tidak ada mesin printnya, jadi kita batal mencetak saja. Oke, selanjutnya kita coba lihat laporan data transaksi. Nah, ini laporan data transaksi sama dengan hasilnya ada delete, dan logout. Setelah selesai kita bisa logout aja. Itu akan otomatis keluar login. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.